terbentuknya kelompok sosial. Dari latar belakang tersebut, enggak serta-merta nih kalian, karena latar belakang kalian, karena kalian tuh punya kepentingan yang sama, daerahnya sama, ciri fisiknya sama, terus kalian juga pengen mempertahankan hidup, terus kalian langsung masuk ke dalam kelompok sosial tersebut. Enggak kayak gitu juga, enggak seenak itu juga kalian bisa masuk ke dalam kelompok sosial tersebut. Ada pertimbangan sendiri dari diri kalian. Faktor pendorongnya apa nih kalian sebelum masuk ke dalam kelompok tersebut? Misalnya nih, yang tadi Ibu bilang, kalau misalnya tadi Ibu orang Batak, Ibu pengen makan, Ibu kesusahan ekonomi nih. Terus di samping rumah Ibu ada tetangga Ibu punya kelompok sosial perkumpulan orang Batak. Tadi Ibu ngerasa nih, Ibu punya dorongan untuk mempertahankan hidup. Caranya gimana? Ibu masuk ke dalam kelompok sosial tersebut nih, perkumpulan orang Batak tersebut. Tapi Ibu juga nggak bisa seenaknya masuk ke dalam kelompok sosial tersebut. Harus ada faktor pendorongnya. Kira-kira faktor pendorongnya apa dari dalam diri Ibu? Punya tujuan Ibu. Tujuannya apa? Mempertahankan hidup. Makanya Ibu masuk ke dalam kelompok sosial perkumpulan orang Batak. Persepsinya sama nggak nih sama mereka? Ideologinya sama nggak Ibu sama mereka? Ketika ideologi Ibu sama ideologi anggota kelompok orang tersebut itu sama, Ibu bisa masuk ke dalam kelompoknya. Motivasinya sama nggak kira-kira di kelompoknya? Ini gimana tuh di dalam kelompoknya? Perkumpulan orang Batak otomatis organisasi ya. Yang terakhir, independensi itu rasa saling ketergantungan ya. Misalnya gini, Ibu kan tadi kan organisasi atau perkumpulan orang Batak tersebut. Tapi orang Batak tersebut juga ada pertimbangan, kira-kira dia mau nerima Ibu nggak nih sebagai anggota kelompoknya? Ada manfaatnya Ibu nggak kira-kira nanti dalam kelompok tersebut? Ada, Ibu bisa diterima. Kalau misalnya nggak ada, mungkin Ibu nggak diterima dalam anggota kelompok tersebut ya, dalam anggota kelompok sosial perkumpulan orang Batak tersebut. Coba deh, sampai sini paham nggak? Udah bisa ngebedain belum kelompok sosial, faktor pendorongnya, latar belakangnya? Coba dicek. Udah paham belum nih kelompok sosial? Syaratnya, ciri-cirinya, latar belakangnya, tujuan, faktor pendorongnya. Faktor pendorongnya apa aja? Itu faktornya. Tujuan, persepsi, motivasi. Faktor pendorongnya itu tujuan, persepsi, motivasi, interaksi, organisasi, independensi. Nih, sekarang kalau saya aja deh, ada bocahnya lagi pada kumpul, lagi pada main game, pada yang HP semua kan main game nih.
Nah, mereka kelompok atau kelompok sosial? Nah, dulu dulu. Yang ibu tanya tadi, kalian lewat nih, ada bocah lagi pada ngumpul, lagi main game. Kira-kira mereka kelompok atau kelompok sosial? Nah, iya benar. Jelas ya, jelas banget itu mah kelompok. Pertama, mereka nggak ada interaksi. Tujuan mereka nggak ada juga. Udah nggak berinteraksi, nggak ada tujuan, struktur nggak ada, otomatis mereka bukan kelompok sosial. Kalau kelompok sosial misalnya nyuruh kalian kerja bakti, mengutin sampah, satu sekolahan. Kelompok sosial atau kelompok? Kalau ibu nyuruh kalian nih semuanya nih yang ada di Zoom ngebersihin satu sekolahan, itu kelompok atau kelompok sosial? Ya, kelompok sosial ya. Udah hampir kelompok pasangan. Iya, sosial. Kalian juga satu sekolah, kenalnya udah lama, bukan kenal harian lagi, itu pertama. Tapi nanti kita bahas nih pertemuan selanjutnya. Ada kelompok sosial yang nggak punya struktur. Kalian yang tadi ibu suruh, misalnya ibu nyuruh nih kalian sekolah sosial, walaupun kalian nggak ada strukturnya kan. Aku langsung nyuruh kalian aja nih, langsung nyuruh kasihin tanaman tanpa ibu strukturnya. Tapi ada kelompok sosial yang emang nggak ada strukturnya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya itu ya. Apa yang penting ada suara ibu. Ya pokoknya kalau misalnya kita udah punya tujuan, kita bersosialisasi, terus kita juga mengakui diri kita itu dalam kelompok tersebut, berarti kita kelompok sosial. Tapi kalau misalnya orang cuma sekedar kumpul-kumpul doang, nggak interaksi, sama-sama main HP misalnya, itu berarti bukan kelompok sosial. Perbedaannya. Kalau latar belakang, tadi kan udah paham latar belakang itu apa aja. Nah kira-kira penting nggak sih kelompok sosial? Coba Tommy, punya kelompok sosial nggak Tommy? Tommy Kurniawan punya kelompok sosial nggak Tommy? Tommy